Sementara pada kalimat lain, Akila juga sempat menyindir soal kepercayaan dan kesetiaan. Betran Peto alias Onyo mendadak bikin media sosial heboh lagi. Bukan karena konflik antara Sarwenda dan Ruben Onsu, melainkan Akila Zafira yang diketahui merupakan kekasih hati Onyo mengumumkan ke media sosial bahwa hubungan asmaranya dengan Onyo sudah berakhir. Hubungan yang sudah terjalin nyaris 1 tahun itu bahkan telah kandas sejak 23 Mei 2026 lalu. Lewat postingannya, Akila diduga kena imbas hujatan hingga fitnahan netizen sehingga ia memilih putus ketimbang mempertahankan asmaranya dengan Onyo. Sementara pada kalimat lain, Akila juga sempat menyindir soal kepercayaan dan kesetiaan. Kalau untuk selisih-selisih enggak? Enggak ya? Enggak? Tapi kalau saya tadi ngomong enggak. Kayaknya dia ya? Gitu. Yang menyedihkan putusnya Akila dan Onyo bersamaan dengan hubungan Sarwenda dan Ruben yang tengah memanas di jagat maya. Kendati demikian, mau tak mau Onyo harus tetap tegar menjalani hari-harinya tanpa kehadiran Akila di sisinya. Namun ia juga tak mungkin secepat itu melupakan kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama. Beragam momen manis mulai dari perhatian kecil hingga kasih sayang yang diberikan Akila selama pacaran masih menjadi kenangan yang membekas di benaknya. Karena yang biru waktu itu dibeliin sama cewek gue juga gitu. Jadi seneng banget karena itu juga dipakai terus kan. Habis ini juga main pakai sepatu dibeliin, makanan dibeliin juga, kue kemarin gitu. Iya sayang, dan juga dianya juga perhatian kan. Karena kemarin kan dia juga pasti ada kerjaan juga, main ke Jakarta gitu. Pokoknya semangat terus gitu. Lantas, jika kenangan Akila begitu manis hingga membekas di hati Onyo, mengapa Onyo rela melepaskan Akila? Apa sebenarnya alasan dibalik kandasnya asmara pasangan Gen Z tersebut? Mungkinkah keputusan Onyo untuk melanjutkan kuliah di Belanda lah yang menjadi alasannya? Iya pasti pengen ambil bisnis sih di Belanda, bisnis, cobain. Masih 30%, masih 30%, belum terlalu yang diseriusin banget. Yang aku bilang tadi 30-25% lah. Tuh, karena belum terlalu yang kayak pengen banget untuk di Belanda kan. Oke, kalau misalnya kenapa harus Belanda? Karena satu, banyak teman-temanku di sana juga, dan juga ada keluarga juga di Belanda kan. Dan ya pengen coba Belanda sih, pengen coba Belanda bukan karena pengen ada pergaulan apa, enggak. Pengennya fokus di kuliah aja, kuliah. Kalau enggak kamu melanjutin hobi-hobi juga, bola ya di Belanda juga menurutku tempat olahraga juga paling bagus untuk SSP. Ini kan disupport sama ayah juga kan, awalnya dari ide dari ayah juga. Jadi karena ayah yang ngomong, makanya aku kayak cari tahu juga gimana sih kalau di Belanda itu. Makanya nanya-nanya juga sama teman-teman gitu, lagi ngobrol di Belanda gimana bro gitu, enak nggak, seru nggak di sana, gimana untuk kuliahannya, pelajarannya susah nggak, pertemanan di sana itu seperti apa gitu. Meski belum diketahui secara pasti apakah keputusan Onyo kuliah di Belanda menjadi penyebab kandasnya hubungan mereka, tapi Onyo menegaskan bahwa hubungan jarak jauh atau LDR bukanlah persoalan besar baginya. Justru kesibukannya di dunia entertainment lah yang membuat fokusnya harus terbagi ke berbagai pekerjaan dan aktivitas. Ya, Onyo lebih memilih mengembangkan karir sebagai penyanyi dan aktor ketimbang menikmati indahnya cinta di usia muda. Gini nih, generasi mental tempe. Beraninya cuma keroyokan. Ya kalau dia nggak main keroyokan, dia nggak bakalan menang kok. Koko, lu masih berani nyari ribut sama gua? Hah?
Apa lo udah lupa? Gue udah masukin teman-teman lo ke UGD. Kalau lo berani, 1 lawan 1 bro. Oh. Jangan beraninya keroyokan. Kayak ikan teri tau nggak? Lo ngomong apa sih? Ini kuping lu budek apa lo banyak congnya sih? Gue bilang 1 lawan 1. Maksud? Lagi fokus buat album. Album pengen coba untuk banyakin single dulu dan semoga bisa terlaksanakan untuk proses ke album sih gitu. Itu salah satu harapanku juga di karya musikku. Karena kampusku di Uniji ini support banget aku untuk berkarya juga. Jadi kadang ada beberapa tugas yang dikirim untuk dikerjain, ada beberapa yang bisa diizinkan untuk online gitu via Zoom. Dan aku seneng banget karena di kampusku Uniji bisa mensupport untuk kita berkarya juga sih gitu. Onyo sendiri sempat melukiskan perasaan dan suasana hatinya lewat sebuah lagu yang dirilisnya bulan lalu dengan judul Tak Searah. Lirik lagu itu menggambarkan bagaimana suasana hatinya yang mengayuh jalan cinta dengan kekasih yang spiritualnya beda arah. Lantas, mungkinkah lagu Tak Searah sebenarnya ditujukan untuk hubungannya dengan Akila? Iya, kadang kita bikin konten berdua bareng-barang di laguku. Dia kadang promosiin lagu aku sama teman-temannya gitu. Terus sih dia the best juga karena dia promosiin laguku di TikToknya dia dan juga dia promosiin ke teman-temannya dia gitu. Terlepas apapun alasan Onyo mengakhiri hubungannya dengan Akila, buat Onyo, Akila adalah sosok pacar yang selalu mensupport karir dan pendidikannya. Bahkan Akila juga sangat dekat dengan sang ayah tercinta Ruben Onsu. Kalau misalkan nama ayah ya itu obrolan dia sama ayah lah. Aku nggak mau ikut campur, pokoknya dia harus punya kedekatan dengan ayahku sendiri karena aku juga sama keluarganya dia cukup dekat. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.